billahi sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan dzakir syakir. As-sabir dhafir ahmaduhu hamdan katsira ala ni'matil islam wal imanil mutawatir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabban wahidan fardan samadan qadir. Alladhi huwa ma'a kulli syakir man sakar fi nafsihi wa man sakar fi khairin afdalu minhu. Fasubhana rabbi syakir alladhi huwa li abdihi syakir wa indahu khadir la ilaha illa huwa ar-rahimu syakir al-awwalil akhir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wajibul imani bi ala syakir al-awwali wal akhir.
أنجل عليه كتابه الكريم المنازع عن كلام المخلوقين بل هو كلام رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أن تصلي على سيدنا محمد آله ومصابه الحكمة وموالي النعمة ومعادن العصمة وعصمني به من كل شوء ولا تأخذني على جرح ولا على غفلة ولا تجعل واكب أمري حسرة وندامة وارض عني فإن مغفرتك للظالمين وإنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافئنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراض والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعالم جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين والصفي الثقلين محمد ابن عبد الله السيد العربي والنبي الحرم المحبوب إلى رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك يا عليم على من علمه من لدن حكيم عليم. أما بعد وقوله تعالى man jaa bil hasanah falahu asrun amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza ila mislaha wa hum la yudlamun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marah fala dhanban lahu daratan wala habba. Sumakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasyami dahri kulli. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan panjang umur bita'atillah bita'ati Rasul. Dan mudah-mudahan malam ini bukan malam yang terakhir, tapi malam yang benar-benar menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang dicintai oleh Allah wa Rasul yang selalu dikumandangkan zikir, tahlil, tahmid, tamjid, takbir, sampai puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidaklah berarti di dalam kehidupan manusia yang jauh dari Allah, yang jauh dari Rasulnya, yang jauh dari kebaikan, maka insya Allah malam ini mudah-mudahan kita yang masuk di dalam bulan Syawal ini
menjadikan hikmah di dalam hidup kita yang memasuki kehidupan, bahwa sesudah menunaikan kewajiban-kewajiban sebulan lamanya, yaitu bulan puasa Ramadan, jadikanlah bulan Syawal ini merupakan hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan majelis kita disebut majelis Al-Munawarah, yang mana majelis yang memuji Rasulullah, yang diturunkan cahaya dari Allah, yang kelak majelis Munawarah itu pun akan terhimpun, yaitu cahaya pertolongan dari Nabi Muhammad SAW sampai yaumul kiamah, dan bersama-sama masuk surga bersama. Amin. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, karena kita menginjak dalam pengajian ini masih masuk di dalam bulan Syawal, yang mana bulan Syawal yang telah tercatat dan maktub di dalam kitabullah Al-Quran wal Hadis, di dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanah fal asru amsalihha wa man ja'a bisayyi'ah fala yu'ja ila mislaha wa hum la yudlamun. Yang artinya, barang siapa yang datang atau mengerjakan satu kebaikan atau kebagusan, maka baginya 10 balasan yang sepadan. Dan barang siapa yang datang atau mengerjakan kejahatan, maka dia tidak dibalas melainkan hanya sepadannya atau sesuai, sedang mereka tidak dianiaya. Kemudian dalam satu hadis disebutkan, man shoma Ramadan summa taba'ahu sita min Syawal kana kasiyami dahar kullih. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menyertakan atau mengikutkan bulan Ramadan itu dengan puasa Syawal 6 hari, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh lamanya. Ini adalah pengertian firman Allah Ta'ala, kata-kata kalimat man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Artinya barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya 10 balasan yang sepadan. Perlu menjadi catatan, karena 1 tahun itu kalau dihitung dengan hari itu sebanyak 360 hari lamanya. Dan puasa Ramadan itu genap 30 hari. Maka apabila puasa Ramadan itu dikerjakan selama 30 hari itu, berarti dengan kali 10 mendapatkan 300 hari lamanya. Dan sisanya ialah 60 hari. Jadi 1 bulan puasa itu mendapatkan nilai 300 hari. Dengan berpuasa Syawal 6 hari, berarti 6 hari kali 10 berarti 60 hari. Jadi kalau mengikut sertakan yang namanya puasa Syawal itu 6 hari, maka lengkaplah puasa itu, dihitung pahalanya 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti 360 hari. Ini keutamaan daripada bulan Syawal. Begitu pula dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikut sertakan bulan Ramadan itu dengan puasa Syawal 6 hari,
atau masuk di dalam bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ada Al-Quran sudah menyebutkan, kemudian dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Berarti puasa itu ditambahkan dengan puasa Syawal, maka itulah yang disebut puasa 1 tahun lamanya. Dan jangan mengatakan bahwa bulan Syawal itu wajib, tapi bulan Syawal adalah puasanya puasa sunnah. An-Rawah Nabi Muhammad SAW, Inna Allah khalaqas samawati wal ard min sittati ayyam min Syawal. Faman shoma tilka asyati kataballah, tilka asyati kataballah ta'ala lahu bi adadi kulli khalqin min khalqihi husnahu wa yamhu anhu syai'atihi wa yarfa'u darajatih. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menciptakan 7 langit dan bumi itu selama 6 hari di bulan Syawal. Maka barang siapa yang berpuasa di 6 hari itu, maka Allah mencatat baginya kebaikan, yang mana kebaikan itu sebanyak bilangan makhluk yang telah diciptakan, dan menghapuskan semua kejahatannya serta mengangkat pula akan derajatnya, insya Allah. Dibandingkan dengan yang dijadikan 6 hari, Allah Ta'ala memberikan pahalanya yang di dalamnya makhluk-makhluk itu pahala-pahalanya. Subhanallah. Maka beruntunglah orang yang sudah selesai dengan bulan Syawal. Beruntunglah orang-orang yang sudah mengerjakan puasa Syawal. Dan beruntunglah orang-orang yang sudah beribadah di dalam bulan Syawal. Mumpung masih di dalam bulan Syawal, mungkin ada yang belum puasa, tolong digenapi. Dan siapa yang tidak menggenapi itu belum menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang belum selesai di dalam bulan Syawal, mari mulai malam ini, bulan Syawal masih kurang setengah bulan, karena ini masih menginjak 14 Syawal. Kesempatan nanti malam sahur yang belum puasa, yang merokok tolong dihapuskan, karena bulan puasa tidak boleh merokok. Ya, yang belum selesai utangnya bulan Ramadan, tolong diselesaikan, dibayar, jangan nunggu nanti bulan Sa'ban bayarnya. Siapa yang menyelesaikan hutangnya di dalam bulan Syawal ini, maka niscaya termasuk golongan orang-orang yang sudah menghidupkan di dalam bulan Syawal. Amin. Jadi yang nggak sanggup, angkat tangan. Yang nggak sanggup puasa Syawal, angkat tangan. Jadi diharamkan orang yang berpuasa di bulan Syawal. Haram hukumnya, yaitu perempuan yang lagi datang bulan, orang-orang yang sakit keras itu nggak boleh puasa. Jadi ada yang nggak boleh ya. Terus haram juga hukumnya orang puasa di bulan Syawal, khususnya orang kafir itu mengharamkan bulan Syawal. Mana ada orang kafir puasa bulan Syawal?
Jadi kalau orang yang nggak mau puasa bulan Syawal termasuk golongan orang na'udzubillahi min dzalik. Jangan dianggap orang yang kopiah putih terus puasa sunat bulan Syawal. Jangan dianggap orang yang kudung putih terus puasa bulan Syawal. Bisa terjadi dia kopiah putih jual topi, yang kudung putih jual kodong, tapi nggak puasa Syawal. Nah, mudah-mudahan kita ini kopiahnya putih juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana katanya, saya ingin ilmu ma'rifat, sholat sunnahnya nggak dijalankan, yang dijalankan kopiah putihnya sama kudung putihnya. Ya. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu ma'rifat itu kecuali orang-orang yang merapat kepada Allah. Mau ma'rifat itu merapat. Yang tidak dapat ma'rifat itu berarti di perempat jalan seperapat, yang makan ketupat. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk golongan yang seperapat. Puasa 6 hari itu berat atau ringan? Berat bagi orang munafik, berat bagi orang fasik, berat bagi orang zalim, berat bagi orang-orang yang tidak takwa, berat bagi orang-orang yang malas, berat bagi orang-orang yang tidak senang, berat bagi orang-orang yang tidak mau kepada Allah, berat bagi orang-orang yang tidak senang Rasulullah, berat bagi orang-orang yang banyak utang. Coba kalau kamu nggak percaya, orang yang banyak utang tuh pasti susah sembahyang sunnahnya, pasti susah untuk puasa Syawal. Mau puasa ingat utang, mau sholat malam ingat utang. Begitu usolli sunnatan ra'ataini minataini lillahi ta'ala, saya sembahyang 2 rakaat karena saya ingin bayar utang. Masa mudah-mudahan di sini utangnya bukan utang uang tapi utang bulan Ramadan. Ibu-ibu sudah bayar apa belum? Ibu-ibu ini sudah bayar utang Ramadan apa belum? Ada yang belum. Kurang berapa? Kurang ajar. Ya, tolong istrinya di rumah suruh bulan Ramadan. Untuk pengantin baru jangan dulu bayarnya bulan Syaban. Masa? Tapi di sini tidak ada pengantin baru, ada nggak? Nggak ada. Yang jelas itu kelak orang yang berpuasa bulan Ramadan dan orang yang berpuasa bulan Syawal akan diarak seperti pengantin di surga. Amin. Amin. Pintar kalau amin. Kalau jalankan, jadi orang diangkat derajatnya, dihapus semua kejahatannya. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, innalil mayyiti situmi'ati adwin ala kulli adwin min a'dai alf famin ila alal galab fa innahu mawdi'ul ma'rifah faman sama hadi sitati hawan Allah alaihi sakaratil maut kasyurbi ma'il baridil di atas syar. Sesungguhnya mayat itu mempunyai 600 anggota badan, dan tiap-tiap anggota badannya itu terdapat 1000 mulut kecuali hati. Sebab hati itu ditempatkan untuk ilmu, hati itu ditempatkan untuk bermakrifat kepada Allah. Barang siapa yang berpuasa pada 6 hari itu, maka Allah meringankan dia di dalam sakratil maut.
seperti mudahnya meminum air sejuk bagi orang-orang yang kehausan. Nah, jadi kalau orang yang puasa sunnah Syawal itu matinya nggak megap-megap, matinya nggak sekarat, matinya lega, matinya senang, matinya itu hebat karena sudah mengerjakan 6 hari bulan puasa bulan Syawal. Insya Allah yang mudah-mudah ini latihan ya, yang nggak kuat itu setengah hari. Jadi kalau orang yang nggak kuat lapar ini karena kan sudah bulan puasa sudah capek. Jadi yang tua-tua ini atau yang muda-muda cukup setengah hari poso beduk. Jadi nanti dapat waktu saat naik mayatnya diangkat, rohnya diambil, berarti setengah sekarat. Jadi setengah sekarat. Kalau 6 hari mulus seperti rambut di adonan roti, lembut keluarnya roh itu. Tapi yang puasa beduk setengah megap-megap. Jadi kamu lihat saja kalau orang mati itu berarti puasanya beduk. Kalau yang nggak pernah puasa Syawal, nah itu gampang. Jadi kalau kamu datangi orang sakit matinya begitu, alamat ini dah puasa Syawal. Yang ini megap-megap, oh ini setengah beduk. Nah, mudah-mudahan yang kurang puasa Syawal itu mulai besok jangan sampai habis bulan Syawal. Mau nganggur aja kok males puasa. Ya Allah, dan dia kerja. Ya, sing nganggur males puasa Syawal. Yang kerja rajin puasa Syawal. Amin. Alasannya banyak. Yang wajib kan cuma Ramadan, Syawal kan sunnah. Dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Orang yang menuntut ilmu, orang yang ingin mendekat kepada Allah, sunnah ini sampai dijadikan wajib. Hebat enggak? Sunnah jadi. Jangankan yang wajib, yang sunnah takut ditinggalkan bagi orang-orang yang sudah mengetahui tentang nilai-nilai harkat dan martabat dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan baca selawat juga menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan barang siapa yang menanam pohon karena mengharapkan buahnya, maka dia harus banyak menyiraminya pada waktu-waktunya. Maka tanda menyerapnya pohon itu terhadap air ialah daun-daunnya menjadi hijau dan subur. Apabila telah subur dan berlalu beberapa masa, kemudian terkena panas matahari dan daun-daunnya menjadi kering, maka nyata bahwa pohon itu tidak menyerap air. Apabila daunnya tidak menjadi kering, maka jelas dan benar bahwa pohon itu menyerap air. Demikian juga keadaan manusia. Di dalam bulan Ramadan cepat-cepat berpuasa, mengerjakan sholat dan melakukan bermacam-macam amal-amal kebajikan dan kebagusan, karena mengharapkan diterimanya semua amalan dengan sebab berkahnya bulan Ramadan. Maka tanda-tanda diterimanya ia sesudah bulan Ramadan, dia tetap selalu taat dan selalu beribadah dan mengerjakan amal-amal sunnah, yaitu amal di dalam bulan Syawal. Bukan pensiun, bukan istirahat, bukan merasa nikmat. Seseorang yang mengetahui hakikat bulan Ramadan, dia akan menangis dan sedih karena ditinggalkan bulan Ramadan. Maka yang menyongsong berharap itu bulan Syawal, itulah satu-satunya untuk mendapatkan nilai daripada tambahan untuk puasa-puasa sunnahnya.
Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, dalam satu riwayat Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya tinggal di Mekah itu selama 3 tahun lamanya. Dan pada satu saat ada seorang laki-laki dari Mekah atau ahli Mekah yang selalu ziarah dan datang ke Baitul Haram. Setiap waktu duhur dia selalu mengerjakan tawaf di Ka'bah dan sholat, kemudian memberi salam kepada saya dan terus pulang. Sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, saya menjadi kenal baik dengan dia dan dia pun kenal baik dengan saya, menjadi sahabat. Pada suatu hari orang tersebut, teman saya itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, menderita sakit dan memanggil saya sambil berkata, kalau kelak nanti saya meninggal dunia, mandikanlah saya dengan dirimu. Minta dimandikan dengan sahabat. Tidak boleh orang lain yang memandikan, hanya engkau wahai Sufyan Ats-Tsauri. Dan sholatilah saya dan makamkanlah saya, serta jangan engkau tinggalkan saya sendirian di dalam kubur pada waktu-waktu malam. Itu permintaannya banyak. Minta dimandikan mayatnya, minta disolati mayatnya, minta dikuburkan mayatnya, minta yang terakhir ditungguin kuburnya malam hari. Maka bermalamlah engkau di dekat kubur saya, disuruh tidur di kubur saya, serta ajarkanlah saya kalimat tauhid ketika mulai ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Maka aku pun menanggungnya, disanggupi sama sahabatnya yang cinta itu. Jadi kalau sahabat yang cinta itu, ya, itu mati didatengin, ya, dimandikan, ditahlili, disolati di kuburnya, itu yang namanya orang mahabbah dan cinta. Bukan mari diceplok nama itu langsung boleh, ya, karena lapar di rumah ada selamatan rawon. Ya, mudah-mudahan orang yang beriman ini selalu mengingat mati. Tatkala dikerjakan semua itu oleh Sufyan Ats-Tsauri, tiba-tiba di dalam kubur itu mendengar suara, "Hei Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada perlunya lagi bagi mayat ini engkau jaga dan engkau ajarkan kalimat tauhid. Gak butuh lagi." Ada suara dalam kubur. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, kenapa demikian? Apa yang terjadi di dalam kubur? Suara itu menjawab, sebab dia telah menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan dan kemudian menambahkan puasa itu 6 hari di bulan Syawal. Maka aku terbangun dan tidak aku jumpai seseorang pun, dan aku pun terus ambil air wudhu, kata Sufyan Ats-Tsauri, sehingga aku tidur lagi dan aku bermimpi yang sama seperti itu lagi. Tidak perlu ditunggu lagi mayit ini, tidak perlu diajarkan tauhid ini, tidak perlu diajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sudah mendapatkan pahala bulan Ramadan dan puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Sampai mimpi itu terus menerus 3 kali kejadiannya.
Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, aku menjadi paham dan tahu bahwa itulah adalah dari Allah yang Maha Rahman dan bukan dari syaitan yang terkutuk. Dan aku terus pulang dari kuburnya sambil berdoa, Allahumma wafiqni li syami Ramadan wa iba'i sitani min Syawal. Ya Allah, berikanlah saya pertolongan untuk mengerjakan puasa di dalam bulan Ramadan dan mengikut sertakannya dengan 6 hari pada bulan Syawal. Itu doanya Sufyan Ats-Tsauri. Nanti boleh dicatat. Allahumma wafiqni li siyami Ramadan wa itba'ihi sita min Syawal. Saya ulangi, Allahumma wafiqni li siyami Ramadana wa itba'ihi sita min Syawal. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada saya pertolongan untuk mengerjakan puasa di dalam bulan Ramadan dan mengikut sertakannya dengan 6 hari pada bulan Syawal. Insya Allah, Allah akan menolong manusia itu sesudah bulan Ramadan rajin mengerjakan puasa sunat Syawal. Insya Allah. Maka sejak saat itu Allah Ta'ala mendengar doa Sufyan Ats-Tsauri. Maha besar Allah Ta'ala, lagi maha tinggi, telah memberi pertolongan kepada saya sehingga bisa melaksanakan puasa sunnah Syawal. Kemudian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu ba'da Ramadan kalkari ba'dal firar. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang yang berpuasa sesudah bulan Ramadan seperti orang yang mengulangi atau perang sesudah mereka melarikan diri. Artinya, barang siapa setelah selesai bulan berpuasa kemudian berpuasa lagi, seperti orang yang lari dari peperangan kembali kepada perang lagi. Yang dimaksudkan ialah puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Oleh karena itu Asy-Syu'bi berkata, berpuasa sehari sesudah Ramadan itu lebih disukai daripada berpuasa 1 tahun penuh puasa sunnah. Milih yang mana? Jadi 1 hari bulan Syawal itu puasa, ya lebih dicintai orang yang puasa Senin Kemis, Kemis Senin, kembali Senin Kemis. Itu ternyata 1 hari dalam bulan puasa di dalam bulan Syawal lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang puasa 1 tahun sunnah. Kemudian riwayat dari Abdul Wahab radhiyallahu an berkata, rahasia di dalam perintah puasa pada 6 hari itu ialah karena sesungguhnya nafsu itu mungkin kemauannya telah menemukan sasaran syahwatnya di hari raya karena menahan 1 bulan lamanya. Maka penyakit stroke, penyakit semper, penyakit hilang akal biasanya saat di dalam bulan Syawal. Hantam namanya super mie, hantam gulai sate, darah, peredaran darah pada manusia kaget, stroke. Masa? Maka dianjurkan itu untuk kesehatan tubuhnya, agar jangan sampai setelah bulan Ramadan edan makannya. Masa? Biasanya yang gemuk-gemuk, yang gemuk itu bukan makannya yang banyak, minumnya.
ya. Jadi orang gemuk itu banyak kandungan air. Syukurnya airnya bukan air raksa. Yang kurus itu minumnya sedikit, camilan dan makanannya yang banyak. Masa jadi harus curiga. Nggak tahu lempengnya panjang, masa tahu lempeng, lempengannya panjang, lapis 7, satu bungkus lempeng yang pertama, yang lempeng kedua satu bungkus lagi, akhirnya 7 bungkus. Ini orang perutnya kok tetap saja nggak ada lapisannya di dalamnya. Tahu-tahu baru ketahuan kalau sudah subuh, lama nggak keluar dari kamar mandi. Berat, itu ternyata keluarkan lempeng-lempeng itu. Ya Allah, tapi mudah-mudahan memang kalau yang kurus itu memang gak doyan makan ke murid kita. Itu waktu ngaji. Waktu ngaji. Nanti pulang ngaji insya nahan ini. Sudah lapar apa belum? Maka puasa itu adalah merupakan yang lebih utama di dalam puasa sunnah tadi, yaitu puasa 1 tahun. Sunnah Allah Ta'ala menyintai 1 hari puasa Syawal. Karena lengahnya di dalam pada hari raya itu terjadilah kelengahan dan tertutupnya hati. Maka 6 hari berpuasa itu seakan-akan sebagai penebusnya terhadap apa-apa yang kurang di dalam pelaksanaannya. Bisa terjadi bulan puasa ada yang kurang. Waktu Ramadan mungkin waktu jam 5 sore dia lihat jam, ya Allah kapan adanya. Itu bulan Syawal itu bisa nutupi yang pikiran begitu. Begitu melihat lagi, itu saya. Begitu saya tidur bangun, tak pikir sudah maghrib. Begitu melek ini saya lihat jam 3, ya Allah masih 3 jam, selimutan lagi. Ya, terus sampai kadang-kadang radar bangun ternyata masih 4:30. Nah, ini penyakitnya bulan. Orang puasa bulan Ramadan yang nggak ngaku munafik. Ada yang pura-pura nonton TV, iya, dilale-lale no. Barang ngono 2 jam, jam 5, suwi ini sinetron ini. Begitu 5 seperempat, mungkin jamnya keliru, tapi channel TVRI. Mungkin adanya ada yang biasa nggak diputer. Untuk cari adzan, karena rumahnya jauh dari masjid, jauh dari musola, ya akhirnya nggak punya TV, radio. Coba sekali, ya radio Raja Wali atau radio RRI ada apa belum? Itu saya. Jadi kalau anak-anak insya Allah jam 7 aja belum buka, nunggu isya aja. Puasa ini luar biasa. Maghrib dulu, wirid dulu, wirid kabir, isya kita langsung isya. Aja. Puasa ini luar biasa kata murid-murid kita. Puasa lamanya, ya. Makanya kalau puasa jangan garbis, yang diminum sigar habis, juat, ngerti juat, ya. Mengerti makanya juruwet, ya. Terus ingat-ingat itu. Saya heran itu, begitu orang puasa bulan Ramadan, saya lihat murid saya ini, saya amati malam 17, 19, terus satu datang, kok tampil lemu-lemu, kok tambah gemuk. Kan saya bingung, orang puasa kok tambah gemuk, mestinya tambah kurus. Ini luar biasa. Begitu masuk tidak puasa bulan Syawal, tidak puasa bulan Ramadan, tak lihat
kok kurus? Nah, aneh kan? Aneh ini. Iya toh, berarti kalau hari-hari biasa itu makannya sedikit, tapi kalau bulan puasa, ya Allah, buko mangan, ngaji mangan, sahur mangan, ya Allah 3 kali. Makanya terus ngaji terus ya supaya gembur. Seperti perkara-perkara sunat yang mengiringi sholat, atau seperti sujud sahwi karena lupa. Jadi bisa kan, seperti kita sholat itu kadang-kadang saya ini dalam berapa rakaat, tapi kamu sudah tahiyat akhir 3 atau 4, salam ragu-ragu, ya diteruskan ragu-ragu, akhirnya terpaksa salam. Ini sudah merupakan tidak diterima sholat itu. Jadi sholat saat ragu-ragu dapat 3 atau 4, langsung sujud sahwi lagi, Allahu Akbar, begitu ya. Ini kadang-kadang enggak, terus kalau masih perlu asar enggak masalah, assalamualaikum kesuwen ya. Jadi kalau lupa ya, dapat 3 atau 4, sujud lagi, kemudian baca tahiyat lagi, salam, sah. Berarti yaitulah puasa sunat Syawal seperti itu, menambahkan itu agar sempurnalah namanya puasa bulan Ramadan. Ini banyak yang nggak ngerti, ibu-ibu ya, paham ya. Mudah-mudahan nanti kalau sholatnya pikun ya, asal nanti dapat 1 sudah tahiyat, luar biasa. Caranya gampang, pura-pura lupa saja, langsung sujud sahwi, salam, sudah 1 rakaat asal, luar biasa. Ditanya, saya lupa. Ini benar-benar lupa ya, bukan karena 1 rakaat langsung salam. Maka yang lebih utama puasanya 6 hari itu adalah yang berturut-turut, tidak berpisah-pisah. Jadi tanggal 2 Syawal sampai 8. Tapi kalau memang tidak bisa, boleh dipisah-pisah, mumpung masih 14 Syawal ya. Jadi besok puasa, besoknya enggak, besoknya puasa, besoknya enggak. Jadi seakan-akan mengikuti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Boleh saja, tapi yang sempurna adalah yang 6 berturut-turut, apalagi tidak berbuka dan sahur, luar biasa, namanya pati geni. Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma Ramadan summa arba'ahu sita min Syawal kharaja min dunubihi kaya yaumi ladathu ummuh. Kada fi targhibi wa tarhibi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikut sertakan 6 hari di bulan Syawal, maka dia terlepas dari dosa-dosanya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Amin. Amin. Tidak punya dosa, fitrah. Jadi kamu gak punya dosa lagi, seperti bagaimana bayi yang keluar dari rahim ibunya. Maka bersyukurlah orang-orang yang sudah puasa Syawal supaya memahami dan disampaikan yang tidak mengerti, keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang gak ngaji ya. Kalau perlu bapak kita, ibu kita, anak kita, paman kita, bule kita, kalau perlu kakek kita yang gak tahu ya, dapat masukan seperti itu, niscaya mereka akan rajin berpuasa sunat di dalam bulan Syawal selama 6 hari. Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu berkata, Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pernah menderita sakit.
Maka datanglah Sayyidina Ali ke rumahnya, kemudian berkata, "Hai Fatimah, apakah yang engkau inginkan dari makanan di dunia ini?" Maka Siti Fatimah menjawab, "Hai Ali, saya ingin makan delima." Ingin makan buah. Maka Sayyidina Ali berpikir, karena dia tidak punya apa-apa, dia pun berdiri dan pergi ke pasar. Akhirnya dengan pergi ke pasar itu nggak punya uang, akhirnya cari utangan dulu, dapat uang 1 dirham, kemudian bisa beli buah delima itu dan pulang di rumahnya untuk berikan pada Siti Fatimah, tapi dari utangan. Coba, ini cintanya pada Siti Fatimah itu utang dulu, padahal harganya 1 dirham. Saat di dalam perjalanan itu, Abul Hasan ini melihat seorang yang menderita sakit seperti terbuang di tengah jalan. Maka Abul Hasan atau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ini berhenti dan bertanya kepadanya, "Wahai orang tua, apakah yang engkau inginkan?" Maka kata orang yang fakir ini, "Wahai Amirul Mukminin, sudah 5 hari ini saya di sini seperti orang yang terbuang, dan sudah banyak orang itu melewati saya saja, dan tidak seorang pun yang berpaling atau melihat saya, padahal saya ingin buah delima." Aneh enggak? Dicoba, diuji, sama-sama mintanya. Si istri minta buah delima, pengemis minta buah delima, belum sampai ke rumah. Maka Abul Hasan atau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berpikir sendiri, dikasihkan atau tidak. Ini kan pesanan ya, yang kurota ayu biji mata Nabi Muhammad SAW. Yang satu pesanan yang di depannya pengemis meminta, "Kalau ini delima saya berikan kepada orang yang minta ini, niscaya istriku Fatimah tidak kebagian, karena buah delimanya cuma 1. Kalau kita mereka mengemis itu, ayo terus bakal mati bagai." Betul ya? Kita belum sampai tingkat ilmu seperti itu. Dan kalau tidak saya beri, maka saya telah mendengar satu firman Allah, "Wa amasa ila falatanhar." Mengapa kau biarkan atau kau hardik orang-orang yang kelaparan? Maka Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, "La taraddu wasail walau kana ala farasin." Jangan kamu sekalian menolak orang yang minta-minta itu meskipun dia di atas kuda. Subhan. Kamu jalan kaki, ada yang minta kamu tuh naik kuda. Kamu jalan kaki, yang minta itu naik kijang. Berilah walaupun itu sekedar yang kamu miliki. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Ali mempunyai kebijaksanaan, akhirnya memecah buah delima itu menjadi 2 dan memberikan sebagian kepada orang tua itu. Seketika itu juga orang yang makan buah delima ini menjadi terlaksana hajatnya untuk memakan delima ini, dan bisa menyembuhkan bagian dari laparnya, mahnya, penyakitnya juga sembuh karena dari tangan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dan Siti Fatimah radhiyallahu an juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala
karena dapat bagian sama-sama, separuh untuk orang miskin, separuh untuk. Dalam satu riwayat yang lain itu ada diterangkan bahwa Sayyidina Ali ini memberikan semua buah delimanya itu. Langsung karena keyakinannya itu, sebelum sampai ke rumahnya itu Siti Fatimah sudah sembuh dari sakitnya, belum sempat minum delima, makan delima. Itu tingkatan keyakinan yang di sini ada satu riwayat yang berbeda. Kemudian Sayyidina Ali pun pulang, sampai di rumah dia merasa malu ketika dilihat Siti Fatimah, segera berdiri menyambutnya serta merangkul dan mendekatkannya kepada dadanya sambil berkata, "Apa yang engkau susahkan wahai Abul Hasan? Demi keperkasaan Allah yang maha tinggi dan lagi maha agung, sesungguhnya ketika engkau memberikan delima kepada orang tua itu, maka telah hilanglah hasrat dan keinginanku untuk makan buah delima itu." Maka Sayyidina Ali pun gembira dengan sebab kata-katanya. Jadi Siti Fatimah ini juga diberikan ilmu kasyaf, wali. Jadi perbuatannya Sayyidina Ali waktu memberikan makanan itu kelihatan. Andai kata engkau ya Abul Hasan tidak memberikan itu buat delima, niscaya aku akan makin sakit tubuhku, karena engkau telah menolak dari permintaan orang-orang miskin yang berhajat kepadamu. Tanpa beberapa lama ada yang mengetok pintu di rumah Sayyidina Ali. "Siapakah engkau?" Kata Abul Hasan ini, "Aku adalah Salman Al-Farisi. Tolong bukakan pintu." Kemudian Sayyidina Ali membukakan pintu. Dia melihat Salman Al-Farisi, ternyata di tangannya itu lagi memegang bagi atau talam yang tertutup bagian atasnya. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Dari manakah engkau hai Salman?" Maka dijawab oleh Salman, "Dari Allah kepada Rasul dan dari Rasul kepada engkau." Nah, ada nggak yang begitu? Kalau kamu ditanya, "Dari mana kamu wahai anak-anak?" "Saya dari mall, dari matahari." Ya, bukan dari Allah kepada Rasul, dari Rasul kepada Salman. Maka Abul Hasan Sayyidina Ali Karaman juga berkata lagi, "Wahai Salman, kalau ini untuk saya, talam itu diberikan kepada Salman Al-Farisi, kepada Sayyidina Ali. Kalau itu talam isinya buah delima itu untuk saya, tentunya harus 10 buah delima. Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man ja'a bil hasanat falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang mengerjakan kebaikan, maka baginya mendapat 10 balasan yang sepadan. Jadi kalau kamu ngasih 1.000 rupiah itu pasti diganti 10.000. Ya, kalau kamu ngasih 10.000 diganti 100.000. Jadi jangan khawatir sedekah. Ya, nanti pulang dari sini cari pengemis, ya, kalau perlu bensin kamu kasihkan itu. Kamu bawa sepeda motor itu jalan kaki, niscaya kamu sampai di rumah itu pingsan. Ya, keyakinan itu hanya dimiliki oleh Sayyidina Ali. Ada tingkatan-tingkatan orang itu yakin, ya. Ada yang setengah yakin, ada yang 5 yakin, ada yang seperempat yakin, ada yang yakin-yakinan, ya. Ada pura-pura yakin tapi yakin-yakinan. Jadi kalau kamu gak ngaji lagi itu berarti yakinan, belum yakin, ya. Mudah-mudahan yang ngaji itu ya ngaji, ya ngaji, ya ngaji, nggak pakai
ngaji enggak ada, harus terus ngaji. Mudah-mudahan dengan sedikit pemahaman ini, itu adalah di dalam bulan Syawal adalah bulan hikmah dari bulan Ramadan untuk menutupi kesalahan-kesalahan dan kekurangan di dalam bulan Ramadan, dan mendapatkan seluruh pahala makhluk-makhluknya, dan semua alam semesta isinya ini akan diberikan kebaikan kepada orang-orang yang mengerjakan puasa sunnah bulan Syawal. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.